Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mulyana. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas Teknik Industri 18A dengan NIM 1216. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat struktur organisasi menggunakan Microsoft Visio. Baik, di sini saya akan mencoba membuat struktur organisasi di Microsoft Visio. Nah, saya membuka Microsoft Visio. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk membuat struktur organisasi. Nah, namun karena saya tidak menggunakan internet, untuk fitur yang terlihat di layarnya ini hanya sedikit ya. Namun apabila teman-teman menggunakan internet, untuk fitur yang terlihatnya akan jauh lebih banyak dan bisa pilihannya juga lebih banyak. Nah, karena di sini saya akan menggunakan organization chart, maka dari itu saya harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya sudah membuat data untuk struktur organisasi yang akan saya buat. Nah, ini dia. Saya sudah buat di Excel, yaitu kurang lebih seperti ini. Di sini ada nama-nama, jabatan, dan ketiga yaitu melaporkan ke. Nah, di sini saya save, terus close. Nah, sekarang saya lanjut ke organization chart. Nah, di sini ada perintah I want to create my organization chart from. Nah, saya pilih yang pertama, yaitu information that allow stored in a file or database. Kemudian saya next. Nah, karena saya menggunakan format Excel, maka dari itu saya gunakan yang nomor 2. Nah, di sini file yang tadi sudah kita buat, kita masukkan. Saya simpan di sini. Open, kemudian next. Nah, di sini untuk name-nya saya isi nama, untuk reposternya di sini melaporkan ke. Nah, kemudian next. Nah, di sini sudah terlihat nih nama dan jabatan, dan sebelah kirinya ada melaporkan ke. Nah, teman-teman bisa disesuaikan saja. Jika ingin namanya di atas cukup seperti ini, namun jika ingin di bawah cukup klik down. Nah, namun untuk saat ini saya gunakan untuk namanya di atas. Nah, kemudian di next. Nah, di sini jika teman-teman ingin memasukkan foto, picture atau gambar pada struktur organisasi teman-teman, di sini bisa ditambahkan langsung sebagaimana tadi menambahkan folder file yang tadi. Nah, namun karena saya tidak menggunakan picture atau gambar pada organisasi atau struktur organisasi yang saya akan buat, maka dari itu saya next. Nah, kemudian finish. Nah, di sini. Nah, sekarang sudah terlihat data-data yang sudah saya buat tadi sekarang sudah terlihat di sini. Nah, pertama langkah awal saya untuk ukuran kertasnya sendiri saya pilih dulu, saya menggunakan A3. Nah, sudah. Nah, saya Ctrl A untuk memindahkan. Nah, kenapa saya Ctrl A? Nah, ini fungsinya yaitu untuk memindahkannya secara langsung atau bersamaan. Namun apabila teman-teman ingin memindahkan hanya satu persatu, itu tidak usah menekan Ctrl A atau Ctrl A. Nah, di sini sudah karena di sini saya tidak menggunakan fitur, maka dari itu saya akan saya blok lagi, Ctrl A, dan kemudian delete yang icon fiturnya ya, atau gambarnya. Nah, sekarang sudah terlihat sudah tidak ada. Nah, kemudian misal teman-teman ingin milih untuk item-item shape-nya seperti apa. Nah, di sini bisa dipilih sesuai keinginan teman-teman, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah,
namun untuk kali ini saya gunakan yang ini karena menurut saya ini lebih bagus. Nah, apabila teman-teman ingin merubah layoutnya juga di sini bisa dipilih karena ada beberapa pilihan layout. Nah, seperti ini contohnya. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah, saya kembalikan ke yang awal. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin menambahkan bagian yang ini nih, misal kurang satu, teman-teman cukup bisa yang sebelah ini, yang klik bisa ditarik aja langsung. Nah, untuk garisnya sendiri dari mana sih? Nah, bisa di sini ada konektor. Nah, teman-teman cukup bisa tarik ini aja. Oke. Nah, sudah bisa lanjut sama kayak yang di atasnya. Nah, kemudian misal teman-teman nggak mau pakai panah nih, cukup klik, atau misalkan ingin semua, jadi klik semua, lalu klik kanan. Di sini kita akan menghilangkan tanda panah pada garis-garis penyambung itu. Format shape. Nah, kemudian line. Nah, di sini kita bagian end row tipenya kita non atau kita tiadakan. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, apabila teman-teman ingin merubah garisnya jadi putus-putus misal, nah di sini sudah ada tertera nih. Misal kita klik. Nah, ini sudah putus-putus. Namun jika tidak ingin, ya kita kembalikan lagi. Nah, cukup gini aja, kita menghilangkan ini aja. Nah, ini jika ingin memindah atau misal tidak masih tidak beraturan, cukup dipindahkan, ditarik saja ke sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini bisa disesuaikan lagi. Nah, untuk warna, misal teman-teman monoton seperti ini, ingin di warnai sesuai keinginan, bisa dipilih di sini fill. Nah, bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Nah, ada yang lebih praktis lagi, kita cukup klik desain. Nah, di sini sudah bisa pilih nih. Nah, dia secara otomatis akan bisa merubah semuanya nih. Ini coba lagi, untuk picture-nya belum kita hilangkan. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, misal teman-teman ingin mengganti fontnya, cukup biar tidak satu-satu, cukup Ctrl Alt dan pilih font yang disukai. Misal Arial. Nah, apabila kurang besar, cukup kita besarkan dengan ukuran yang ini. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya simple. Dibanding harus pakai yang manual, pakai format yang organization chart ini justru lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan harus menulis dari awal. Kita cukup masukkan data di Microsoft Excel, kemudian kita langsung masuk ke organization chartnya. Ini picture-nya. Nah, karena sebelumnya saya sudah buat, dan setelah saya after revisi atau setelah saya edit dan kurang lebih saya sudah buat seperti ini. Nah, ini kurang lebih struktur organisasi yang telah saya buat menggunakan Microsoft Visio. Mungkin cukup sampai sini tutorial yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ingin membuat struktur organisasi di Microsoft Visio. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.